Yo oke teman-teman semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kalian. Oke, kembali lagi di channel Commerce Ilkom bersama saya Yofiansyah dan juga partner saya Miftahul Ulum. Nah, Mas Yofi, di video kali ini, di channel ini kita akan membahas tentang mengapa penting sekali untuk belajar komunikasi nih teman-teman. Jadi teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya nih, mengapa penting sekali untuk belajar komunikasi begitu sepertinya ya. Nah, Untuk memulai itu dulu, sebelum memulai pembahasan, mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih kepada teman-teman semua, apa sih komunikasi itu menurut teman-teman sekalian? Lebih signifikannya lagi, kita tanya ke Mas Yofi nih, sebagai partner saya yang ada di sini. Oke. Kalau menurut Mas Yofi sendiri nih, apa itu komunikasi, Mas Yofi? Oke, terima kasih Mas Sulung ya sebagai partner saya tentunya. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, menurut sudut pandang saya mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu proses pembentukan, penyampaian dan pengolahan pesan yang terjadi, yang dilakukan dalam diri seseorang ataupun lebih. Nah, seperti itu Mas Sulung mengenai pendapat saya tentang apa itu komunikasi. Kalau dari sudut pandang Mas Sulung sendiri nih, komunikasi itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya sendiri nih Mas Yofi ya, komunikasi itu sesuatu hal yang sangat penting bagi kita makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Bahwa kita ketahui bersama bahwa kita sebagai makhluk sosial yang setiap hari harus berkomunikasi seperti itu Mas. Nah, iya. Ya, saya juga setuju sih. Memang pada dasarnya kita ini makhluk sosial yang mana kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, dari pernyataannya, dari pengertian saya dan juga Mas Sulum nih, kan secara otomatis kita tahu tadi pengertian saya dan juga pengertian Mas Sulum mengenai apa itu komunikasi berbeda. Nah, dari sini membuktikan bahwasanya komunikasi ini, pengertian dari komunikasi ini bersifat multidisipliner. Artinya para ahli ataupun para pakar itu juga tertarik gitu loh. Mereka itu sebelumnya sudah memang tertarik tentang kajian mengenai komunikasi ini. Maka dari itu, dengan adanya para ahli yang tertarik tentang komunikasi ini, mengkaji pengertian dari komunikasi ini, muncul ya, menjadikan komunikasi ini memiliki definisi yang beragam seperti itu. Tapi kalau ini mungkin saya garis bawahi ya teman-teman dari pernyataannya Mas Yofi tadi, komunikasi itu memiliki banyak arti atau banyak definisi. Betul ya. banget. Satu pendapat orang satu ke orang yang lain itu berbeda-beda. Tapi dari pernyataan satu ke pernyataan yang lain itu saling menguatkan komunikasi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Ya Mas Yofi benar sekali. Oke. Nah, ya seperti itu kan. Iya. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan nih kita nggak berkomunikasi Mas Sulum ya, kita nggak ngobrol-ngobrol berdua seperti ini di depan kamera seperti ini ya. Kamera dulu ya. Tugas podcast ini dari Bu Adi, tugas podcast dari Bu Adi ini tidak mungkin akan terlaksana kalau kita tidak berkomunikasi. Iya, jadi kita itu sudah minimal lah sudah mengimplementasikan apa itu komunikasi, pentingnya kita belajar komunikasi, berkomunikasi dengan orang sehingga podcast ini sudah terlaksana dengan baik. Ya, betul sekali. Podcast ini sudah berjalan tentunya. Ya. Jadi begitu. Langsung kita masuk ke pembahasan aja Mas Yofi. Gimana pembahasannya? Ya, mengenai pentingnya kita belajar komunikasi. Bahwasanya komunikasi ini Mas Sulum ya, dan juga teman-teman, istilahnya bisa menjadi pembentukan ya, bisa membentuk konsep diri, bisa membentuk karakter diri kita ketika di tengah-tengah masyarakat. Mengapa? Ya, secara otomatis kalau kita dapat berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi secara efektif di tengah masyarakat tentunya, nah, pandangan masyarakat terhadap kita tuh akan bagus gitu loh. Mereka memandang kita, oh anak ini berkomunikasi dengan kita di tengah-tengah masyarakat bagus nih. Oh anaknya komunikasi dengan ini bisa nyambung. Nah, jadi kan istilahnya dari sini konsep diri kita ataupun karakter kita bisa terbentuk menjadi semangat gitu loh. Kita menjadi semangat supaya apa? Supaya kita berkomunikasi dengan baik di masyarakat seperti itu Mas. Mungkin contohnya seperti ini ya, kayak sebelum masuk di kampus nih kita berdua belum saling kenal ya Mas Yofi ya. Iya, kita kan sebelum masuk ke kampus nih, kita kan istilahnya maba. Basicnya beda ya, saya dari pondok pesantren, Mas Yofi dari MAN ya, MAN Sidoarjo. Terus kita dipertemukan di Winsa, terus di satu kampus yang sama. Satu kampus yang sama dan prodi yang sama dan di kelas yang sama. Iya, betul banget, kelas Mas Yofi, satu ya. Nah, karena kita juga memiliki ya tadi itu
implementasikan komunikasi yang baik dan Iya. aktif sekali. Iya. Makanya kita berkenalan. Nah, iya. Nah, mungkin contohnya seperti itu ya teman-teman. Iya. Komunikasi yang baik dan aktif itu kita berkenalan. Jadi kita bisa dari contoh yang ini tadi saya bisa menilai dari Mas Yofi ini sebetulnya orangnya pendiam atau yang cuawaan atau Nah. yang dari komunikasi itu sendiri kita bisa mengenal Mengenal betul Nah, banget. Kita bisa mengenal mengenal orang dari orang tersebut. tersebut. Nah, dengan kita ini gini Mas Rum ya, dengan kita sudah mengenal misalnya ya seperti itu tadi kita sebenarnya saya kan nggak kenal sama Mas Sulum nih. Nah. Nah, saya nggak kenal sama Mas Sulum, tapi saya berusaha berkenalan nih sama Mas Nah. Sulum. Nah, otomatis saya kan berkomunikasi nih Ya. dengan Mas Sulum ya. Kita berkomunikasi bagaimana cara saya supaya saya bisa dekat, supaya saya ini bisa dekat sama Mas Sulum. Nah, setelah kita berdua ini sudah merasa dekat gitu kan, kita merasa ya sudah berteman gitu. Saya di sini kayak istilahnya memberikan saran dan juga mungkin saran juga kritik ya kepada Mas Sulum tentunya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari saya memberikan saran dan juga kritik ini kepada Mas Sulum, ini bisa membangun karakter dan juga konsep dari Mas Sulum. Ya. Seperti itu ya? Nah, memang untuk konsep diri sendiri ya, untuk konsep pembentukan konsep diri itu mungkin bisa dimulai dari yang hal terkecil sendiri itu mungkin dari keluarga Mas Yofi. Dari keluarga. Nah, dari Bisa juga. keluarga, terus mungkin Ya orang-orang terdekat. orang-orang Bisa. terdekat, teman-teman kita, Teman-teman dari contohnya saudara. Nah, itulah tadi yang disebut dengan significant other gitu. Ya, Apalagi kita yang hidup di tengah masyarakat itu butuh sekali namanya komunikasi yang baik agar kita mendapatkan attention dan significant other gitu. Iya. Jadi antara satu dengan yang lain itu bisa nyambung. Bisa nyambung, Bisa ya, nyambung benar karena banget. komunikasi yang baik itu Karena tadi. komunikasi yang baik. Tadi Iya. kan Mas Sulum bilang adanya attention ya, perhatian. Ya itu tadi. Kalau kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik orang lain, satu sama lain saling nyambung, ya Iya. kan? Saling nyambung. Itu pasti kita dipandang oleh masyarakat itu ya nyambung gitu loh. Ya otomatis baik juga. Iya, baik. Kita akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat ketika kita bisa berkomunikasi secara baik seperti itu. Ya mungkin itu ya. Terus dari significant other itu juga kita bisa mengoreksi diri kita, terus bisa ya untuk keberhasilan kita sendiri lah. Nah, gimana kita hidup di tengah masyarakat, terus penting sekali lah, pokoknya komunikasi itu sangat penting sekali untuk kita belajar teman-teman. Iya, betul banget. Komunikasi itu memang benar-benar sangat penting. Sebelum karena bisa dibilang komunikasi ini untuk kelangsungan hidup kita juga teman-teman. Untuk kelangsungan hidup kita, untuk kesejahteraan kita. Mungkin intinya di dalam kehidupan ini penting gitu loh. Komunikasi itu Dan tidak akan lepas dari komunikasi. Tidak akan lepas dari sebetulnya. berkomunikasi Iya. dalam hidup. Hari-hari pun dari bangun tidur sampai tidur lagi kita berkomunikasi seperti Iya, itu. pasti kita akan berkomunikasi Iya. gitu loh. Jadi nggak mungkin bisa lepas dari komunikasi seperti Betul itu. sekali. Sangat penting banget komunikasi itu Mas Sulum ya. Sekali. Mungkin itu ya. Apalagi yang mau kita bahas di sini? Mungkin lebih ke arah mungkin itu ya. Kan signifikan other tadi sudah, terus pentingnya sekali, pokok penting sekali untuk belajar komunikasi itu sendiri, itu penting sekali teman-teman. Jangan sampai kita menjadi orang yang pasif, jangan sampai kita menjadi orang yang pendiam. Nah, iya, karena benar. bisa gini loh teman-teman, ketika kita pendiam di masyarakat itu tidak bisa tahu apa kita itu seperti apa. Iya betul banget. Betul ya? Iya betul banget Mas Sulum. Ketika Saya setuju nih. Ketika kita diam saja, Kita ketemu bahkan- orang ya kita tahu ketemu berbeda ya, ketika kita meninggal pun orang itu gak akan tahu. Ketika kita tidak berkomunikasi dengan mereka, kita tidak dekat dengan mereka, tapi dengan adanya komunikasi yang baik, kita akan menjalin silaturahmi. menjalin silaturahmi. Kita juga akan memiliki hubungan yang baik dengan tetangga, dengan sekitar, ya, teman saudara juga tentunya. ya, dengan saudara juga tentunya. Makanya itu. Oh ya, selain itu Mas Sulum ya, komunikasi ini juga penting. Pentingnya dalam hal apa? Pentingnya dalam hal seperti kita dalam pekerjaan ya, seperti Iya, misalnya. Pekerjaan iya. juga penting. Betul sekali. Ketika melamar pekerjaan mungkin ya. Iya, signifikan itu maksud saya. Iya. Melamar pekerjaan itu membutuhkan komunikasi tentunya. Karena apa? Karena ketika kita melamar Komunikasi pekerjaan, tim ya mungkin ya. Komunikasi yang baik di dalam suatu tim. bisa juga tim, bisa juga pribadi kan. Iya. Kalau kita melamar kerja otomatis lebih dahulu kita kan harus menghadap kepada Interview, ya. interview menghadap HRD. kepada HRD. Ya, Nah, betul sekali. kalau kita sedari awal sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah memiliki istilah, kita bisa membangun image diri kita dengan baik, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu konsep diri. Ya, kita kan secara otomatis tertata gitu loh.
tingkah laku kita akan tertata dengan baik seiring dengan kita berkomunikasi. Seperti itu. Apalagi kalaupun kita punya istilahnya punya usaha sendiri gitu ya kan. Kita punya ya usaha sendiri, kita membangun sebuah usaha. Kita istilahnya berjualan. Nah, kita berjualan nih Mas Ulu. Kalau kita tidak memiliki dasar komunikasi, iya, tidak bisa memasarkan. Ya itu sulit gitu loh. Sulit sekali. Maka dari itu komunikasi ini penting banget teman-teman dalam segala aspek kehidupan tentunya ya. Seperti itu Mas Ulu. Ya, mungkin mungkin kesimpulannya itu komunikasi ini sangat penting ya teman-teman, apalagi kita itu hari-hari harus berkomunikasi dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kita pasti berkomunikasi. Makanya itu penting bagi teman-teman untuk belajar komunikasi yang baik, jangan sampai menjadi orang pasif, jangan sampai menjadi orang yang pendiam. Nah, untuk kelangsungan hidup kita, keberhasilan hidup kita. Apalagi nih Mas Ulum ya, apalagi kalau misalkan nih kita tidak berkomunikasi nih berdua ya, kita tidak berkomunikasi berdua. Tugas podcast dari Bu Ariza ya itu tidak akan terlaksana gitu ya. Ya kan tidak akan terlaksana tugas podcast ini. Jadi kita tidak akan terlaksana di depan kamera seperti ini ya kan. Jadi teman-teman harus memiliki komunikasi yang baik. Nah, belajar komunikasi, belajar mungkin bisa belajar ngomong di depan ya. Ya, contohnya ya ini ya di depan kamera seperti ini. Atau kalau teman-teman malu bisa belajar komunikasi secara baik mungkin lewat kaca sendiri. Iya bisa, itu juga bisa. Jadi kaca, lewat cermin gitu ya. Cermin, kita ngobrol, terus kita terapkan ke masyarakat kita, teman-teman. Iya, seperti itu. Ya, supaya dekat gitulah, supaya ada keharmonisan antara kita, tetangga, keluarga dan saudara-saudara kita. Mungkin itu saja. Mungkin itu ya Mas Ulum. Iya. Mengenai mengapa kita perlu belajar komunikasi. Ya. Karena sangat penting sekali, pokoknya penting sekali belajar komunikasi yang baik gitu teman-teman. Penting sekali, harus belajar komunikasi yang baik. Harus belajar komunikasi dan juga harus berkomunikasi intinya. Oke, seperti itu Mas Ulum. Komunikasilah yang baik, jangan sampai pasif. Karena hidup kita tidak lepas dari orang lain, bantuan orang lain tentunya. Orang sosial. Iya, oke. Komunikasi. Oke, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Podcast kita ya kan, pembahasan podcast kita nih mengenai mengapa pentingnya kita belajar komunikasi. Oke. Nah, dari awal kita sudah tadi menjelaskan pengertian dari komunikasi sampai kepada mengapa kita penting untuk belajar komunikasi. Teman-teman bisa menyimpulkan nih, teman-teman di rumah, teman-teman yang sedang menonton podcast ini ya, mungkin bisa menyimpulkan sendiri ya kan mengenai pentingnya mengapa kita belajar komunikasi. Terus Oke, seperti itu Mas Ulum ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini. Ya, oke. Kurang lebihnya dalam podcast ini, dalam pembahasan ini kami mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke, agar tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya tentunya. Dan kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel YouTube ini. Karena subscribe itu gratis. Iya, betul banget. Tapi nontonnya bayar ya. Iya. Ya mungkin semoga itu saja video kali ini, mungkin semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat di rumah dan semoga kalian bisa mengimplementasikan lah mengenai komunikasi ini. Oke. Seperti itu. Ya sudah. Terima kasih. Bye bye.